Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM P10122250044, mata kuliah Psikologi Umum yang diampu oleh dosen Halimatus Sa'diyah, SPDI MPD. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Perasaan dan Emosi. Pengertian perasaan dan emosi. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Selain itu, dalam pandangan Dirganusa, perasaan atau feeling mempunyai 2 arti. Ditinjau dari fisiologis, perasaan adalah penginderaan, sehingga merupakan salah satu fungsi tubuh untuk mengadakan kontak dengan dunia luar. Sedangkan dalam psikologis, perasaan mempunyai fungsi menilai, yaitu penilaiannya terhadap sesuatu hal. Sedangkan emosi diturunkan dari bahasa Perancis, yaitu emotion. Emosi adalah suatu perasaan ingin melebihi dari sifat individu terhadap suatu objek sehingga cenderung berupaya untuk mengekspresikan dan mengaplikasikannya. Kemampuan perasaan. Perasaan atau dalam istilah lain disebut renjana adalah gejala psikis yang memiliki sifat khas subjektif, yang berhubungan dengan partiepsi dan talami sebagai rasa senang, tidak senang, sedih, gembira dalam berbagai derajat dan tingkatnya. 1. Ciri-ciri perasaan. Perasaan selalu terkait dengan gejala kejiwaan yang lain, khususnya persepsi. Contoh, perasaan gembira saat menonton pertandingan sepak bola karena tim sepak bola favoritnya menang. Kemudian perasaan sifatnya individual atau subjektif, contohnya dalam keluarga pada saat menanti anaknya belum pulang dari sekolah, si ibu mungkin cemas, tetapi si bapak mungkin tenang-tenang saja. Kemudian perasaan dialami oleh individu sebagai perasaan senang dan tidak senang, contohnya seorang mahasiswa perasaannya senang karena nilai ujiannya baik. 2. Jenis perasaan. Perasaan keinderaan yaitu perasaan yang berkaitan dengan alat indera. Misal perasaan yang berhubungan dengan pengecapan, misal rasa asin, pahit, manis, dan sebagainya. Perasaan psikis atau kejiwaan yang masih dibedakan atas beberapa bagian, salah satunya perasaan kesusilaan yaitu perasaan yang timbul apabila orang mengalami hal-hal yang baik atau buruk menurut norma-norma kesusilaan. 3. Faktor yang mempengaruhi timbulnya perasaan yaitu keadaan jasmani atau fisik individu yang bersangkutan, struktur kepribadian individu memengaruhi individu dalam mengalami suatu perasaan, keadaan temporer pada diri individu atau bergantung pada suasana hati, individu yang sedang kalut pikirannya sangat pekat terhadap perasaan dibanding orang yang normal. 4. Dimensi perasaan menurut Wundt. Seperti dikemukakan oleh Bimo Walgito tahun 1989, menurut Wundt, perasaan itu memiliki 3 dimensi yaitu perasaan senang dan tidak senang, excited atau sebagai inner feeling, expectancy dan release feeling. Kemampuan emosi. 1. Teori-teori emosi. Teori yang berpijak pada hubungan emosi dengan gejala kejasmanian. Selanjutnya, teori yang hanya mencoba mengklasifikasikan dan mendeskripsikan pengalaman emosional atau emotional experience. Emosi adalah gejala kejiwaan yang berhubungan dengan kejasmanian. Contohnya, orang yang sedang marah, mengambil dan membanting benda dari sekitarnya, disertai mukanya merah, TD meningkat dan gemetar. Macam-macam perasaan, yaitu menurut Skeller, perasaan sensoris, yaitu ketika kita mengalami sesuatu perasaan bila kita mengindera sesuatu, misalnya kita mencium bau yang busuk. Kemudian perasaan vital, yaitu kita mengalami sesuatu perasaan yang berhubungan dengan keadaan tubuh kita, misalnya kita merasa kuat, lemah, segar, dan lain-lain. Sedangkan menurut Max Scherer, perasaan kejiwaan yaitu merupakan suatu perasaan misalnya gembira, susah, takut,
dan perasaan kepribadian merupakan perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi, misalnya perasaan harga diri, perasaan putus asa, dan perasaan puas. Komponen-komponen yang ada dalam emosi. 1. Respon tubuh internal, terutama yang melibatkan sistem saraf otonomik. Kedua, keyakinan atau penilaian kognitif bahwa telah terjadi keadaan positif atau negatif tertentu. 3. Ekspresi wajah. 4. Reaksi terhadap emosi. Perasaan-perasaan yang disertai dengan emosi yaitu 1. Takut, 2. Khawatir, 3. Cemburu, 4. Gembira, dan 5. Marah. Kemudian perbedaan emosi dan perasaan yaitu 1. Emosi berlangsung tidak lama, sedangkan perasaan dapat berlangsung untuk waktu yang lama. Kedua, emosi adalah reaksi terhadap kejadian-kejadian di luar kita, sedangkan ini tidak berlaku untuk semua perasaan. 3. Emosi menguasai kita, sedangkan perasaan tidak. 4. Emosi adalah reaksi terhadap kejadian-kejadian yang berarti vital terhadap kita, sedangkan perasaan tidak. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.